A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang berbahagia nih sahabat Lanis dan keluarga Kail dimanapun berada, alhamdulillah jumpa lagi dengan Kak Riri. Tentu saja kita saat ini berada di program Ramadan Berkah. Ramadan ini, Ramadan kita. Nah, insya Allah pada sore hari ini menjelang berbuka kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Hasnur Rahmi SPPD, spesialis penyakit dalam, di mana beliau hari-hari mengabdi di RSUD Si Junjung, Tanah Berantung gitu ya. Nah, beliau kali ini akan mengupas tema yang sangat menarik, mumpung ini masih awal-awal Ramadan gitu ya. Temanya adalah semakin sehat dengan berpuasa. Nah, gimana caranya agar kita semakin sehat dengan berpuasa? Lalu seperti apa kalau lagi kurang sehat gitu ya, menghadapi puasa, mensiasatinya. Nanti kita akan simak dari Dr. Hasnur Rahmi atau biasa kita panggil dengan Dr. Ira. Baik sahabat Lanis dan keluarga Kail, kita simak terlebih dahulu penjelasan dari beliau sebelum kita masuk ke dalam segmen diskusi. Demikian pengantar dari Kak Riri. Selamat menyimak. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Ramadan berkah, Ramadan ini Ramadan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua atau pemirsa yang menikmati kajian sore hari ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di awal Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengisi hari-hari puasa dengan hal-hal yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan judul atau tema kali ini, dengan berpuasa semakin sehat begitu. Ya, jadi kita bahas dulu nih, puasa itu bagaimana efeknya terhadap kesehatan, bagaimana seperti itu. Ternyata bukan agama Islam saja yang menyarankan umatnya untuk berpuasa. Jauh sebelum maksudnya umat Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu juga sudah menjalankan ibadah puasa. Dan pada agama-agama lain juga disarankan berpuasa. Nah, ya, jadi pada akhir-akhir ini sering banget kita temui penyakit. Pernah mungkin sahabat Lanis tahu penyakit diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol, jantung. Nah, sebenarnya itu bermula dari yang ada permulaan. Nggak mungkin lah ujuk-ujuk orang kena sakit gula, sakit tensi, sakit jantung, nggak mungkin. Pasti ada permulaan, ibaratnya ada musibah, pasti ada sesuatu dulu nih di belakangnya. Jadi, nah, mungkin kita pernah nggak sekarang ini kita temui masih muda, umur 30 kok udah sakit gula, seperti itu ya, sakit gula. Kok bisa? Kalau dulu umur 40, umur 50 baru ada nih sakit gula seperti ini. Nah, sekarang umur 30-an tuh udah sakit gula gitu. Kenapa? Nah, saya mau jelasin nih apa yang disebut dengan sindroma metabolik. Nanti erat kaitannya dengan puasa, ya. Sindroma metabolik ini adalah kondisi di mana seseorang berada pada kondisi-kondisi tertentu. Contohnya, bukan contoh, diantaranya apa? Diantaranya kondisi di mana seseorang dengan tensi lebih atau sama dengan 140/90, kemudian berat badan yang meningkat atau IMT, indeks massa tubuh, itu biasanya lebih dari normal, di atas 24,5, yang ditandai dengan, kalau perempuan lingkar perutnya lebih dari 80 cm, kalau laki-laki lingkar perutnya lebih dari 90 cm, dan disertai dengan pemeriksaan
kadar gula darah puasa yang meningkat, kemudian kolesterol jahat seperti trigliserida yang meningkat lebih dari 150, kemudian LDL yang meningkat, dan kolesterol baik yang menurun. Nah, jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus ada, maka akan timbullah penyakit-penyakit seperti sakit gula, hipertensi, koroner atau jantung, sumbatan pembuluh darah jantung, seperti itu. Jadi begitulah prosesnya. Nah, kita kaji sekarang bagaimana sih makanan yang kita makan itu diubah menjadi energi. Pertama, kita makan makanan. Makanan itu jelas ada karbohidratnya, ada protein, ada lemak, ada sayuran, ada vitamin. Dia akan masuk ke dalam tubuh. Nanti makanan yang kita makan itu masuk namanya glukosa. Glukosa itu akan diubah namanya menjadi diubah menjadi energi yang kita pakai sehari-hari. Nah, jika energinya tuh udah cukup nih untuk dipakai sehari-hari, dia akan disimpan di dalam hati, di dalam otot. Nah, seperti itu. Kemudian pada suatu saat ketika kita butuh, yang pertama kali itu dipakai adalah yang simpanan di dalam hati. Nah, setelah itu masih butuh dan kita tidak makan, yang dipakai itu simpanan yang di dalam otot, seperti itu. Nah, kaitannya dengan berpuasa adalah jika mungkin kehidupan kita 11 bulan sebelumnya tuh bebas-bebas aja, maksudnya pagi makan, siang makan, malam makan, terus kita tidak pernah kontrol ya. Kan selama ini habis makan pagi lontong 1 piring, habis itu jam 10 ada boba nih, ada minuman boba nih, ada kue nih, makan lagi. Itu udah berapa energi, itu siang makan lagi. Nah, di sini organ yang berperan penting di dalam proses metabolisme karbohidrat itu adalah pankreas. Dia menghasilkan hormon insulin. Nah, insulin ini akan bekerja menggunakan tadi yang karbohidrat tadi, diubah dalam bentuk energi, disimpan di dalam hati, disimpan di dalam otot kita. Nah, sekarang gini, contohnya si pankreas kalau setiap hari disuruh kerja terus, apa yang terjadi? Yang terjadi tentu dia lelah. Ibarat kita sekolah, ibarat kita kerja. Sekolah itu ada libur nggak? Ada. Kerja itu ada cutinya nggak? Ada. Mungkin kalau Bu Guru di sini ada cuti bareng anak-anak gitu. Kalau kami sebagai pelayan masyarakat, kami juga tidak full setiap hari dalam setahun melayani, tidak. Jadi kami dikasih cuti kalau nggak salah tuh 12 hari dalam setahun gitu. Ditambah mungkin setiap minggu kita juga ada rehat kan, 1 kali dalam 1 minggu. Nah, begitu juga tubuh kita. Jadi maksudnya rehat di sini adalah sebelum kita melangkah nih ke puasa Ramadan, sebenarnya dalam sehari-hari setiap minggu juga Allah memberikan menyuruh kita ibadah sunnah, puasa Senin Kamis. Atau zaman dulu juga ada namanya puasa Daud, puasa selang sehari kan. Ternyata itu dampaknya bagi kesehatan sangat luar biasa. Beberapa jurnal mengatakan berpuasa ini akan menyebabkan kadar gula darah kita terkontrol sehari-hari. Kemudian sel-sel tubuh kita lebih sehat, kemudian sel-sel otak kita lebih sehat, terhindar dari penyakit Alzheimer atau penyakit kepikunan seperti itu. Yang jelas gini, insulin si pankreas itu kan udah istirahat nih, disuruh istirahat nih, bekerja. Terus berarti kan dia kalau istirahat, cadangan energi kita ada nggak selama ini? Ada kan, ada di hati, ada di otot, itu yang dipakai. Itu yang dipakai, dihabiskan dulu. Nah, kegiatan apa lagi yang bisa memakai energi yang sudah ada sebenarnya ya? Seperti olahraga. Jadi selain berpuasa, olahraga juga akan membakar energi dari yang kita simpan selama ini. Nah, itulah kita disuruh untuk menjaga makanan, berpuasa, dan olahraga. Nah, berhubung dengan kita umat Islam ada Ramadan 1 bulan dalam 1 tahun,
Allah Allah sebenarnya itu banyak ya hikmahnya. Yang pertama dari segi menurut agama kita disuruh merasakan bagaimana orang yang tidak punya, orang yang selama ini benar-benar berpuasa karena tidak punya makan, tidak punya uang yang cukup untuk makan sehari-hari. Kita disuruh seperti itu, merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga timbullah tadi perasaan maksudnya perasaan peduli kita gitu. Nah, suatu perasaan peduli itu akan membuat sebenarnya hati kita tuh peduli sama orang dan seperti itu ya. Jadi kita juga harus rasanya puasa seperti itu. Kita juga harus membantu orang-orang tersebut. Nah, di situ timbullah nanti keinginan untuk memberi. Nah, keinginan untuk memberi di sini itu juga udah memberikan kesehatan buat mental kita. Kemudian apalagi? Tadi kemudian yang untuk agama ya, membuat kita sabar. Kenapa sabar? Karena kita menahan dari banyak menahan dari nafsu ya. Pertama yang jelas nafsu makan minum, kemudian nafsu mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Nah seperti itu kita ditahan, jadi otomatis sabar kita diuji ya, kesabaran, lebih menahan diri, lebih menahan emosi. Itu bagus untuk kesehatan gitu. Yang kemudian baru untuk kesehatan tubuh sendiri. Kesehatan tubuh sendiri ibaratnya puasa ini adalah meriset kehidupan kita. Nah, ibarat handphone nih kalau udah kepenuhan dia udah ngehang nih. Udah penuh nih handphone, udah ngehang, jadi harus ada yang dihapus-hapus biar masih bisa menerima informasi, masih bisa buat foto, masih bisa buat nyimpan gambar-gambar, menyimpan semuanya lah seperti itu. Sama. Nah, badan kita juga harus diriset dengan puasa ini. Jadi mulai dari pagi kita, kalau di Indonesia mungkin sekitar puasa itu 13 jam ya, sampai 14 jam, beda sama negara-negara lain yang bahkan bisa sampai 20 jam per hari. Nah, kita bersyukur di sini kasih puasa 13 sampai 14 jam. Nah, jadi kondisi berpuasa tadi, kalau maksudnya kita berpuasa, nanti sel-sel di dalam tubuh, energi yang selama ini disimpan itu akan dibakar selama bulan puasa, itu akan digunakan. Dan berarti kalau itu untuk kesehatan gula darah seperti itu ya. Nah, kalau untuk pencernaan kita gimana? Ya pencernaan juga merasa alhamdulillah bulan puasa saya nggak harus kerja 3 kali sehari atau 4 kali atau 5 kali sehari, saya nggak akan kerja sebanyak itu gitu. Saya cuma kerja pagi pas sahur, habis itu pas buka. Nah, mereka dikasih istirahat. Nah, itu saatnya si tubuh kita membersihkan toksin-toksin yang ada di dalam lambung, di dalam usus seperti itu. Dan bahkan ada pada suatu penelitian, berpuasa ini menurunkan risiko terkenanya kanker usus. Nah, dan bukan cuma kanker usus sebenarnya, dan kanker-kanker yang lain juga. Ya wajar tadi. Jadi puasa meriset lagi badan kita, meriset lagi apa-apa yang kita makan. Nah, tapi juga harus diikuti dengan ini ya. Kadang-kadang kan kita nih sahabat Lanis udah puasa, nanti sepanjang jalan menuju buka puasa lihat beli kolak, terus lihat makanan ini beli. Akhirnya tuh pas buka puasa tuh terhidang lah segala jenis makanan gitu. Nah, ada yang nafsunya dimakan semuanya. Terus gimana dong puasa tadi? Ya, artinya buka puasa itu tidak balas dendam. Maksudnya kita sudah berpuasa selama 1 hari, terus kita ganti semua makanan yang harus kita makan malam itu pada saat berbuka. Jadi tidak begitu. Jadi seperti biasa aja, santai aja seperti itu. Jadi kalau kita berpuasa pada saat berbuka, makanlah seperti kita makan malam. Pada saat berbuka makanlah seperti makan malam ya. Ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada sayurnya, ada buahnya seperti itu. Begitu juga pas sahur, makanlah seperti layaknya kita makan pagi, sarapan pagi. Kan kalau sahur nggak banyak-banyak kan, makan pagi nggak banyak-banyak. Nah begitu. Jadi kita memang godaan siang itu benar-benar banyak gitu. Dan saya lihat sehari-hari
siang ini makan pada siang ini tuh banyak membawa malapetaka. Kita nggak sadar aja. Teman nih, beli dong boba. Siapa yang pesan boba? Pesan. Jam 10 tuh, nanti jam 1 juga masih kerja. Ada yang pesan makanan dingin lagi nih. Kopi susu. Terus sama apa gitu. Dan itu kan banyaknya gula. Gula diubah jadi karbohidrat. Karbohidrat itu gini, kalau insulin disuruh kerja terus, insulin nih dikasih gula terus, lama-lama akhirnya dia malas kan. Nah kalau dia malas, dia nggak kerja tuh, si gula tetap aja masuk, tapi si badan kita merasa terus kekurangan. Kenapa dia merasa kekurangan? Dia insulinnya nggak bekerja. Itu namanya resistensi insulin yang bekerja, tapi kok merasa haus terus, merasa lapar terus gitu, padahal udah makan terus. Itulah salah satu dari gejala diabetes. Kan ada orang merasa kok ambul, lapar aja terus, padahal udah makan terus, haus aja terus, kayaknya nggak merasa puas gitu. Dan itu ingat, itu udah salah satu gejala sakit gula seperti itu ya. Nah kemudian apakah semua orang itu diwajibkan berpuasa? Ya nggak, pertanyaan selama ini, wah Bu, Ambo ada penyakit ini, penyakit itu, boleh nggak sih berpuasa? Nah kita bahas satu-satu dulu, penyakit apa dulu nih, siapa dulu nih? Sekarang di agama kita yang dikasih keringanan untuk tidak berpuasa siapa aja? Pertama ibu hamil kan, ibu hamil tuh ibu hamil itu ada yang disarankan berpuasa, ada yang disarankan tunda dulu. Makanya berlaku bagi ibu hamil itu adalah nanti setelah anaknya lahir nanti dibayarkan puasa di kodo seperti itu. Sama juga dengan ibu menyusui. Nah kalau kalau kita hamil atau menyusui, kita bisa konsultasi dulu kepada dokter. Berarti kalau ke dokter kandungan ya, bisa nggak sih kondisi saya seperti ini untuk berpuasa? Biasanya sih yang rentan ya, maksudnya rentan untuk tidak berpuasa itu adalah ibu hamil trimester pertama dan trimester ketiga. Kenapa trimester pertama? Ibu hamil trimester pertama ini kenapa sih rentan untuk, maksudnya biasanya disarankan untuk tidak berpuasa dulu seperti itu ya. Kenapa? Karena ibu hamil trimester pertama ini rentan untuk terjadi, pernah dengar hiperemesis gravidarum? Itu kondisi di mana muntah-muntah terus, mual-mual terus, apa yang dimakan keluar. Nah, justru pada saat trimester pertama ini kehamilan adalah yang sangat penting, menentukan nasib nanti bayinya ke depan seperti apa. Karena pada saat itu dibentuklah organ-organ dari bayi. Nah, justru pada saat ini ibu hamil tuh butuh asupan energi, asupan makanan yang bagus untuk bayinya seperti itu. Nah, bahkan kadang kondisinya harus membuat ibu hamil harus makan setiap 2 jam atau setiap jam, ngemil minimal ya, itu untuk kesehatan ibu. Nah, kalau dia disuruh puasa tambah lagi kondisinya yang muntah-muntah bagaimana? Berarti kan tidak bagus untuk janinnya. Nah, biasanya beriring waktu usia kehamilan meningkat, biasanya masuk trimester kedua, muntah-muntahnya biasanya berkurang atau malah tidak ada sama sekali. Mungkin kalau ibu-ibu tidak ada punya penyakit yang lain ya, maksudnya normal aja, ibu-ibu normal, tidak ada penyakit gula, tidak ada penyakit tensi, kalau mau coba puasa boleh ya, Nah, untuk trimester ketiga berarti udah masuk bulan ke-7, 8, 9. Nah, dimana juga terkadang sebagian ibu hamil bisa berpuasa, sebagian lain tidak kuat. Kenapa tidak kuat? Karena perkembangan anaknya pesat, juga butuh makanan untuk peningkatan berat badan dari bayi tersebut. Gitu. Nah, untuk ibu menyusui juga begitu. Untuk ibu menyusui, mungkin kalau lihat biasanya sehari-hari ya, ibu menyusui yang anaknya masih umur 0 sampai 6 bulan, berarti kan masih butuh ASI eksklusif. Terkadang asupan makanan tuh kalau puasa dia belum bisa terpenuhi semuanya gitu. Jadi ditunda dulu puasanya, nanti bayar kodo gitu, seperti itu. Jadi kita kembalikan kondisinya ke kondisi masing-masing, dan ingat harus dikonsultasikan sama dokternya. Jangan panik-panik sendiri, maksudnya oh saya nggak apa-apa nih, saya puasa aja deh, ternyata nanti berat badan anaknya nggak naik-naik, nyusu tapi kok berat badan anaknya nggak naik-naik. Kenapa? Ternyata
Ya, kalau ASI inklusif artinya bayi cuma dapat ASI dari ibunya, belum dapat dari dari yang lain-lain kan. Jadi kasih anak-anaknya seperti itu. Dan ingat ya, Islam tuh tidak memberatkan. Islam malah memberi banyak keringanan untuk umatnya. Kemudian siapa lagi nih? Kalau anak-anak memang tidak diwajibkan ya berpuasa. Kemudian ibu orang tua, namanya geriatri. Orang tua ini apa sih? Orang tua ini kalau dari ilmu medik yang dikatakan orang tua adalah usia, atau kita sebut geriatri, usia 70 tahun ke atas tanpa ada penyakit komorbid ya. Tapi kalau ada penyakit komorbid 2 atau lebih, walaupun umurnya masih 60, itu udah dimasuk kategori geriatri. Nah, untuk pasien-pasien geriatri, untuk orang-orang geriatri juga puasa tuh tidak diwajibkan ya, dalam tanda kutip tidak penuh diwajibkan. Kenapa? Kondisi sendiri. Orang tua itu kan sama nanti kondisinya rentah. Jadi kalau rentah di sini, fungsi-fungsi tubuhnya udah berkurang. Mulai dari fungsi otot, fungsi tulang, kemudian fungsi pengecapan, fungsi makan, semuanya berkurang. Kadang kita lihat nenek kita di rumah, kok makannya dikit ya, nenek kok makannya dikit gitu. Sama kayak makan ponakan yang mungkin usianya 6 tahun ya, qadarullahnya seperti itu. Orang tua itu nanti akan balik fitrahnya seperti bayi, seperti itu kan. Nah, beliau-beliau ini juga tidak diwajibkan untuk full berpuasa. Lihat kondisi. Kalau bayi, kalau tidak ada penyakit, boleh berpuasa. Tapi kalau tidak bisa setiap hari dipaksakan ya tidak apa-apa, nggak boleh. Maksudnya hari ini puasa, besok enggak, terus puasa, tidak masalah. Kemudian, nah, yang diwajibkan berpuasa kan adalah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ya kan? Jadi, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Kita sebagai manusia yang sehat, tidak ada penyakit, itu tidak ada alasan untuk tidak puasa. Di samping perintah agama juga tadi alasan-alasan kesehatan. Nah, kemudian pertanyaan lagi, ini orang sakit gula, orang sakit jantung, orang sakit tensi tinggi, boleh nggak sih berpuasa gitu? Boleh. Tapi ada yang harus digaris bawahi. Nah, saya mulai dulu dari yang penyakit gula. Nah, orang penyakit gula ini kan pasti merasa sering haus, sering lapar kayak gitu ya. Terus kita garis bawahi, orang yang sakit gula ini boleh berpuasa nggak? Kapan dia boleh berpuasa? Boleh berpuasa jika kadar gula darahnya terkontrol dengan obat-obat yang diminum. Dia bisa minum obat, dia bisa suntik insulin, ya. Itu nanti tergantung kondisinya, tergantung konsulnya ke dokter seperti apa, keputusan dokter seperti apa. Nah, boleh nggak sih Bu, saya sakit gula, terus saya puasa, saya dapat obat insulin gitu kan? Boleh banget. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Gula darah Ibu udah terkontrol, tidak pernah ada kondisi hipo. Kondisi hipo adalah kondisi rendahnya gula darah kurang dari 70 mg per desiliter tanpa diikuti dengan gejala. Jadi kalau nih pasien bisa punya sakit gula, minum obat dapat insulin, terus gulanya kurang dari 70, itu termasuk kondisi hipoglikemi. Atau ada gejalanya biasa keringat dingin, mulai linglung, nggak sadar, gula darah kurang dari 60, itu namanya kondisi hipoglikemi. Nah, itu kalau dia sering kondisi hipoglikemi, kita harus evaluasi, boleh nggak sih Ibu ini puasa seperti itu. Nah, kalau saya dapat pasien yang pasien diabetes mellitus seperti itu, pasien gula seperti itu, mereka harus kontrol dulu nih ke saya. Recall makanannya apa, habis nggak? Terus nanti obat gulanya itu ada rumusnya, yang biasanya disuntik atau diminum pagi, siang, malam seperti itu kan. Sekarang kan makan cuma sahur sama berbuka, otomatis penyesuaian dosis, penyesuaian waktu. Jadi kita dari ilmu penyakit dalam ada panduannya dari Perkeni, namanya perkumpulan dokter endokrin, dokter-dokter yang menangani penyakit gula. Itu biasanya
Obat gula itu dibagi dua makannya, tapi tidak sama banyak sahur dengan berbuka, tidak. 1/3 dosis itu diberikan pada saat sahur, 2/3 dosis diberikan saat berbuka. Kenapa cuma 1/3 dosis pada saat sahur? Karena akan mengalami puasa yang lama nih. Nanti jangan-jangan kalau dikasih dosis yang full, hipoglikemi pasien ya, pingsan, nggak sadar seperti itu. Nah, pada saat berbuka dosisnya dinaikkan, karena pada berbuka kan makannya lebih banyak, jenis makanannya lebih banyak seperti itu. Dan setelah berbuka puasa kan nggak langsung tidur, ada sholatnya, ada jedanya ya menuju tidur seperti itu. Kemudian orang sakit jantung, sakit tensi, boleh nggak puasa? Boleh, dengan syarat tensinya harus terkontrol. Tensi terkontrol berapa sih? Kalau orangnya tidak ada penyakit gula, itu di 140 ke bawah. Kalau dia ada dengan sakit jantung, sakit tensi juga sakit gula, iya, itu 130 ke bawah. Terus kalau sakit jantung boleh nggak sih puasa? Boleh, asal sakitnya terkendali, tidak ada gejala yang bermakna. Kemudian obat-obatnya bagaimana? Obat-obatnya kita bagi menjadi diminumnya waktu sahur atau berbuka atau malam hari, seperti itu. Nah, tapi gini ya, jika pada konsultasinya dengan dokter, jangan dulu Bu puasa, Bapak jangan dulu puasa, ikutin gitu, karena itu pasti demi kebaikan pasien. Jangan sampai nanti begitu puasa justru malah kambuh nih, jantungnya kambuh, gulanya kambuh, tensinya kambuh. Jangan juga seperti itu, karena balik lagi, agama kita Islam memberikan kemudahan untuk umatnya seperti itu. Baik, sahabat Lanis dan keluarga Kail, tadi itu penjelasan luar biasa dari Dokter Ira ya. Kenapa kita bisa dikatakan semakin sehat dengan berpuasa? Ternyata salah satu kata kuncinya itu kayak restart gitu ya, reset gitu. Jadi tubuh kita yang telah full pemanfaatannya oleh diri kita, terutama soal makanan gitu ya, itu bisa istirahat selama bulan puasa, dan itu akan membuat tubuh kita kembali sehat, kembali fit gitu ya. Nah, tapi tentu ada beberapa pertanyaan nih yang akan menjadi hal yang butuh penjelasan lebih lanjut nih dari Dokter Ira. Sebenarnya tadi Dokter Ira sudah menjelaskan ke kita bahwa jangan sampai puasanya sore-sore pas ngabuburit terus semua hidangan yang dijual oleh pedagang tuh dibeli, kolaknya dibeli, esnya dibeli, semuanya dibeli. Atau biasanya kita kenal tuh balas dendam gitu, puasanya balas dendam, pas buka makan semua. Nah ini Dok, memangnya selain secara agama itu keliru ya, karena tidak sesuai dengan tujuan puasa, sebenarnya secara medik apa resikonya kalau kita habis puasa berbukanya dengan begitu banyak makanan gitu Dok? Oke. Jadi tadi puasa itu kan sudah dibilang untuk merestart. Jadi pas mulai puasa itu organ-organ seperti lambung kita, usus kita itu udah menyesuaikan diri. Oh seperti ini yang bagusnya, seperti ini yang bagusnya. Dia udah mulai lagi ritmenya bagus ya. Terus malam-malam sahur berbuka kita gitu kan. Mulai dari kolak, terus minumannya yang manis-manis, kemudian hidangannya, pembuka, semua disantap. Apa yang terjadi? Yang pertama yang terjadi, kaget dong, si lambung itu pasti kaget kan. Loh, katanya puasa, katanya mau mereset, kenapa saya dikasih makan banyak lagi gitu. Satu, dia bingung kan, Yang kedua, perutnya begah kan, berarti penuh perutnya. Nah, kalau perut penuh, nyampainya tuh ke otak, nggak konsen lagi tuh pasti sholat tarawehnya. Boro-boro sholat taraweh, adanya ngantuk, tidur deh gitu. Terus kan energinya berarti sama aja kayak tadi. Malah sekarang tuh dipaksa tubuh kita, soalnya kan yang dimakan itu harus di apa ya? Kalau nggak dibuang lewat energi. Misalnya kalau kita siang kan aktivitas, kalau malam mana aktivitas kita apa? Kalau nggak dibuang lewat energi, dia akan disimpan dalam hati, disimpan dalam otot seperti itu. Ya, sama aja. Apa sih dapatnya efek puasa? Jadi efek puasanya nggak ada kan? Satu, kasihan lambungnya, yang kita udah didik dia nih, seharian udah didik dia nih, yuk kita mulai lagi nih hidup sehat, hidup yang benar, di start. Tiba-tiba dikasih beban berat lagi.
Kesian kan, begah, perutnya begah. Nggak ada malah ngantuk. Enggak. Terus kalau ngantuk, energi dibakar nggak? Nggak dibakar. Terus numpuk-numpuk kan? Ya sama aja, nggak ada tadi guna puasa kita. Tambah lagi nanti mungkin untuk orang-orang yang punya penyakit lambung, lambungnya nggak siap nih terima. Bisa mah nggak? Ya bisa. Sakit mah, terus ususnya dipaksa kerja, malah dapat penyakit yang lain. Terus kena ngantuk ketidur, terus jadi cembelit, buang air besar nggak lancar. Nambah lagi penyakit baru, nambah lagi kondisi penyakit lain gitu, seperti itu. Jadi artinya puasanya tidak, ya maksudnya tidak ada manfaatnya kayak gitu ya. Seperti itu. Ada namanya rumus 5 kali makan. Loh kok 5 kali dok? Kenapa nggak 3 kali? Kan tadi 5 kali gini. Makan pagi seperti biasa jam 7 atau jam 8. Makan siang jam 12 sampai atau jam 1 seperti biasa dengan rumus-rumus tadi, nasi berapa, sayur seberapa. Nah, makan malam usahakan makan malamnya paling malam jam 7 malam. Karena nanti kan biasanya jam 9, jam 10 kita tidur. Kosongkan 2 sampai 3 jam sebelum tidur. Itu pakai rumus-rumus itu tadi. Nah, kok 5 kali kan 3 kali baru. 2 kali lagi tuh selingan. Selingannya kapan? Selingannya jam 1 jam 10. Jam 10 nih kayak gini nih, jam 10. Itu bisa pakai buah, yang kalau nggak dimakan buahnya siang, pada waktu itu dimakan buah. Atau nanti jam 3 sore buahnya. Atau mau makan kue deh, 1 buah gitu, kue putu ayu atau apa, boleh jam segitu makannya. Nah, makanya kadang teman-teman bingung, ini pesan apa? Enggak, air putih aja. Kenapa? Saya hitung, boba itu, 1 ini boba itu bisa 200 kilokalori. Sama seperti kita makan nasi. Nah, kalau dilihat dari lambung kita kan kayak mangga gitu ya, kayak mangga. Terus kita makan nih, minum nih kayak boba-boba gitu, yang sedikit aja tuh udah berapa kalori. Tapi dia baru memenuhi sepertiga dari lambung. Ya, lambung masih merasa lapar nggak? Lapar. Terus kalau merasa lapar makan lagi, tambah lagi. Tapi kalau kita makan sayur, tadi makan nasi, makan buah, itu dia udah penuh cepat nih. Dengan sayur, dengan buah dia udah penuh. Dia merasa cepat kenyang. Ngerti nggak? Jadi kalau dia udah kenyang, otomatis otak nih, stop dong otak mikirin makanan, saya udah penuh nih, gitu kan. Dia udah nggak mikir lagi nih mau makan apa, udah penuh gitu. Jadi, ya seperti itu. Terus, harus berat badan ideal, tinggi badan, itu harus diperhatikan. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter. Tinggi badan dalam meternya dikuadratkan dulu. Nah, kita hitung nih, Bu Guru Riri berapa? Berat badan berapa? 50. Tinggi? 158. Oke. 158 cm artinya 1,58 meter ya. 1,58 meter dikuadratkan dulu. 2,49. Jadi tadi 50 dibagi 2,49. 20,08. Ini ideal. IMT itu, indeks massa tubuh ideal itu berapa sih? 18,5 sampai 24. Saya bilang tadi. Nah, ini kan hasilnya 20,08 nih. Ya udah. Ini berat badan ideal dengan tinggi badan. Nah, tinggal nanti dijaga. Kalau ibu-ibu, cewek-cewek, ibu-ibu tidak hamil yang normal-normal aja, lingkar perut nggak boleh lebih dari 80 cm. Kalau lingkar perutnya udah lebih dari 80 cm, cobalah cek tensi. Tensinya aman nggak? Kalau masih di bawah 140, insya Allah aman. Kalau udah 140, waduh, gitu kan. Terus, cek gula. Sekarang orang nanya nih sama saya, sering nanya, dok, kapan sih saya harus cek gula gitu ya? Kapan sih saya harus cek tensi gitu ya? Kalau dulu boleh lah saya bilang, di atas 40 bu, di atas 45 gitu ya. Sekarang enggak. Kenapa? Kehidupan udah berubah, pola makan udah berubah, pola hidup udah berubah. Sangat banyak ya, sekarang saya temukan umur 32 tahun sakit gula. Kemarin umur 25 tahun sakit gula. Kenapa? Karena obesitas, karena sindroma metabolik tadi. Nah, kapan? Kalau dari saya sih, jika kita ada keturunan diabetes, umur 30-an, ceklah.
ada keturunan diabetes, kemudian ada keturunan sakit jantung. Terus kita cek tadi berat badan kita, indeks massa tubuh kita berapa, normal atau tidak, kurus atau gemuk. Jadi 25 sampai 30 itu namanya overweight. 30 ke atas namanya obesitas. Semakin obes itu kondisi untuk sakit gula, hipertensi, jantung itu semakin tinggi ya. Jadi terus apalagi lingkar perut. Kalau udah gitu-gitu udah mulai deh dicek. Kolesterolnya dicek. Nah, kolesterol kalau untuk menentukan kondisi penyakit seseorang itu tidak disarankan untuk memeriksa kolesterolnya, tidak pakai yang ini ya, yang biasa di klinik-klinik itu enggak, tapi dari darah. Tapi syaratnya harus ada. Syaratnya tadi sindrom metabolik, artinya berat badan lingkar perut lebih dari 80, berat badan IMT lebih, terus tensi tinggi. Nah, itu ceknya pakai ini. Pakai yang dari vena yang diambil. Nanti kolesterol itu ada kolesterol baik, ada kolesterol jahat. Nah, berapa kolesterol jahat ini nilainya? Itu yang dinilai. Tapi kalau untuk keperluan sehari-hari, gini, normalnya itu kolesterol total di bawah 200. Di bawah 200 ya. Tapi kalau dia sudah lebih dari 240, itu warning ya. Warning dalam tanda kutip, harus cek kolesterol secara keseluruhan. Kolesterol yang dicek sehari-hari di klinik itu kan kolesterol total secara keseluruhan. Nah, nggak tahu nih yang jahatnya berapa, yang bagusnya berapa. Itu udah diindikasi untuk melakukan pemeriksaan yang lebih lengkap seperti itu. Ini dapat bonus nih dari Dokter Ira ya. Cuma mau minta penjelasan tentang sehat di bulan puasa, malah dikasih tahu gimana benar-benar sehat setiap hari gitu ya, Dok ya. Yeah. Masya Allah. Jadi penting sekali untuk cek kesehatan gitu ya, Dok. Jadi kalau ada batas usia tertentu atau ada riwayat keluarga dengan penyakit tertentu, nah itu sebaiknya segera untuk memeriksakan kesehatan agar bisa membangun pola hidup yang aman gitu ya, Dok ya, bagi kesehatan masing-masing. Masya Allah. Jadi sahabat Lanis dan keluarga Kail, luar biasa perbincangan kita sore ini. Maka dapat kita simpulkan memang puasa itu sehat gitu ya. Puasa itu sehat. Dan luar biasa lagi, puasa bulan Ramadan selain sehat tentu pahalanya luar biasa. Nah, jadi tolong tetap semangat berpuasanya dan tolong jaga jangan sampai buka puasanya balas dendam, karena tadi Dokter Ira sudah menjelaskan betul bahwa kalau balas dendam artinya puasanya jadi sia-sia secara medis gitu. Baik, kita akhiri jumpa kita di Ramadan Berkah kali ini. Terima kasih Dokter Ira, semoga kita nanti dapat kesempatan lain di program yang berbeda. Undang Dokter Ira, bersedia dong ya, insyaallah ya. Insyaallah. Oke, baik. Kita pamit. Selamat berbuka puasa sejenak lagi. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.